dan pengaman rakyat, bukan sebaliknya. Apakah ada proses yang salah dalam proses rekrutmen? Apakah ada proses yang salah dalam proses pembinaan berkalanya di internal kepolisian? Padahal internal kepolisian ini memiliki pengawas internal yang disebut dengan Kompolnas. Kita punya lembaga HAM nasional dan lembaga HAM internasional. Jelas dalam Perkapolri nomor 1 tahun 2009 itu diatur tentang bagaimana caranya anggota menggunakan kekuatan senjata. Diatur mekanismenya. Dalam konteks ini saya ingatkan agar Humas Polres melakukan klarifikasi terhadap penjelasannya. Tindakan terukur itu adalah tindakan yang jauh dari alat vital atau jauh dari nyawa seseorang. Bagaimana Humas Polres bisa menyatakan itu tindakan terukur sementara peluru bersarang di dada almarhum? Itu satu. Perkapolri nomor 8 tahun 2009 memberikan panduan kepada kepolisian dalam konteks mengimplementasikan tentang apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas. Kita masih mafhum, kami masih memaklumi, karena saudara kami, saudara Herman saat itu yang depresi membawa senjata tajam, bukan celurit itu, alat untuk membelah kelapa. Karena kebetulan saat itu nanti saya ceritakan itu dibawa dari rumah kepala desa Gaduh Barat, Gaduh Timur. Dibawa dari Gaduh Timur karena sebelum berangkat ke kota Sumeneb dia mampir ke kepala desa. Yang kami tidak habis pikir, saudara Herman almarhum saudara saya itu sudah terkapar, sudah lumpuh, tapi kemudian masih ditembaki membabi buta. Itu yang tidak bisa diterima oleh logika akal kita, oleh logika hukum kita, oleh nalar waras kita. Kecuali para polisi di depan saya ini sudah tidak memiliki nalar waras, maka akan mengiyakan dan membenarkan tindakan oknum polisi bejat itu. Selama para polisi, dan saya yakin tidak semua polisi itu hanya oknum, selama para polisi patuh terhadap peraturan perundang-undangan, saya punya keyakinan bahwa tindakan setelah almarhum jatuh itu masih diberondong tembak berkali-kali, itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Bayangkan, itu kemudian yang menjadi tujuan negara. Kenapa negara memiliki lembaga kekuasaan yudikatif? Kenapa diciptakan peradilan di Indonesia, di dunia ini, agar setiap orang itu membela dirinya. Jadi tersangka pun dia masih punya hak untuk membela diri. Hak kewarganegaranya tidak hilang. Jadi terdakwahnya jadi terdakwa juga, dia juga hilang. Bahkan jadi terpidana pun dia masih bisa mengajukan PK. Itu perintah konstitusi kita. Tidak boleh kemudian orang dibunuh. Yang membunuh dalam hukum kami harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setuju. Ada dua langkah yang saya yakin sudah dipertimbangkan oleh teman-teman kepolisian. Ada penyidikan internal dan internal berkaitan dengan pelaksanaan standar operasional itu, apakah sesuai atau tidak. Kalau ada pelanggaran mungkin bisa dikenai sanksi paling berat, yaitu pemecatan secara tidak hormat. Tapi dalam konteks pidananya, 5 orang itu setelah nyata-nyata membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, dan dia harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 338. Betul. Mati. Hari ini kami ke sini. Tadi keluarga sudah ada di dalam untuk memberikan laporan, tapi sampai hari ini tidak, sampai jam ini belum ditemui. Besok dan seterusnya kami akan datangi Komnas HAM, kami akan datangi Mabes Polri,
Polda Jatim besok lusa sudah didatangi oleh kawan-kawan di beberapa titik di Madura. Bukan hanya Sumeneb. Ini akan menjadi nasional. Karena apa? Karena Sumeneb ini sudah berkali-kali melakukan hal yang sama. Kita review, kita ingatan kita. Tahun 2011, kepolisian Resort Sumeneb juga pernah melakukan penembakan mati terhadap Ketua Takmir Masjid Agung. Lupa lah. Polisi bosa. Bagus. Dari 2.700 APBN kita, tahun ini 2.700 karena kita COVID. APBN kita 2.700 triliun yang dibagikan ke 34 provinsi, dibagi ke 514 kabupaten kota se-Indonesia, dibagi menjadi belanja pakai habis untuk membayar gaji aparatur negara, mulai dari presiden sampai ke bawah, TNI, Polri, guru dan segala macam. 70% APBN itu dari kami, dari rakyat. Jumlahnya 1.600 triliun itu hasil pajak yang diberikan oleh rakyat. Saya yakin bahwa semua anggota polisi saat menjadi polisi semuanya bersumpah. Apa sumpahnya? Sumpahnya salah satunya adalah setia, siap untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan undang-undang lainnya. Itu janji setia. Kalau itu diingkari, maka kemudian Anda tidak disiksa oleh propam, tidak disiksa oleh pengadilan, Anda pasti disiksa di akhirat. Pasti itu. Jadi janji, Pak. Kalau tidak ada siksaan bagi para pelaku kejahatan, hari ini juga kalau dibuat sama antara yang beriman dengan tidak beriman, antara orang yang tunduk dan tidak tunduk terhadap peraturan, di akhir nanti tidak ada balasan. Saya katakan hari ini Tuhan pasti itu. Kemudian sumpah dan janji yang diucapkan itu, 5 oknum polisi itu telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 27, 28A dan 29 tentang hak hidup setiap warga negara, bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk hidup. Untuk itu negara membuat lembaga peradilan, mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peradilan tinggi sampai peradilan tingkat kasasi, bahkan peradilan peninjauan kembali. Itu dalam rangka untuk melindungi hak warga. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan secara pelan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan dan diklarifikasi, bahwa ayo kita berbicara nalar waras. Nalar waras sesama manusia yang punya pikiran waras. Apakah apakah logis seorang begal mau megal motor orang, dia buat motor dan motornya ditinggal di situ? Tidak logis. Almarhum Herman ini menaiki motor Vega, dia punya motor Vega dibawa, kemudian pakai nalar logika saja. Apakah dia waras? Dia merampok orang kemudian meninggalkan sepedanya di situ. Kalau orang waras gak mungkin, karena dia pasti meninggalkan jejak, barang bukti. Bicara logika waras itu satu. Kemudian yang kedua, cerita ini jadi 1 jam sebelum almarhum Herman ke Jalan Kolor itu mampir ke rumah kepala desa Gaduh Timur. Sama dia bilangnya, dan sama yang dilakukan 3 hari sebelumnya kepada setiap orang. Saya pinjam kontaknya, Pak Lebun, saya pinjam kontaknya. Loh, ngapain? Kamu kan punya motor sendiri. Punya motor. Tidak dikasih, akhirnya dia ada cakong di bawah. Punya temennya juga, saya pinjam kontaknya. Dan kamu kan punya motor sendiri, man. Motor saya sering bikin saya jatuh. Pernah dikasih sama yang nama Ferry, tetangganya dikasih, jadi tinggal sepedanya punyanya Ferry itu. Ditinggal di mana-mana, baru diambilin.
Ini yang kemudian harus menjadi